Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin garlic cheese cookies. Ini tuh rasanya asin, gurih, unik tapi enak. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama-tama kita akan siapkan bahan keringnya yang terdiri dari 300 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai mereknya Kunci Biru. Kemudian ada 30 gram tepung maizena. 1 sendok makan parsley, aku pakai yang mereknya ini. Kalau misalnya nggak ada, boleh diganti dengan seledri yang sudah dikeringkan. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam, kemudian semua bahan kering ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini kita akan sisihkan dulu. Siapkan mangkok, kemudian masukkan margarin butter 225 gram. Aku pakai mereknya Palmia yang royal ya teman-teman, boleh diganti dengan merek yang lain, boleh juga dimix dengan butter. Untuk rasa yang lebih premium, kemudian kita akan lembutkan dulu margarinnya dengan cara diaduk menggunakan whisker sampai teksturnya creamy dan pucat seperti ini. Jangan terlalu lama supaya nanti kuahnya tidak mengembang dan bleber ya. Kemudian masukkan 80 gram keju parut yang sudah diangin-anginkan kurang lebih sekitar 1 jam supaya nanti teksturnya bisa lebih kering. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah, whiskernya boleh kita sisihkan dulu teman-teman. Sekarang kita akan masukkan bahan kering yang tadi di awal sudah kita mix, kita masukkan secara bertahap. Di sini aku masukkan dulu sebagian, kemudian tinggal kita aduk lagi menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kalau teman-teman susah untuk mencari parsley, boleh menggunakan seledri yang sudah dikeringkan dulu sebelumnya, karena kalau pakai seledri yang masih basah, masih fresh gitu, takutnya nanti akan membuat cookiesnya cepat basi, cepat berjamur, dan juga lembab ya teman-teman, jadi dia tidak kering crispy gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya parsley, boleh dikeringkan dulu ya seledrinya. Oke, setelah adonannya terasa cukup berat untuk dicampur menggunakan spatula, akhirnya aku lanjutkan mencampurnya menggunakan tangan hingga dia membentuk suatu adonan yang seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari dekat, teksturnya halus banget dan lembut ya. Selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian di sini aku pakai bingkai dengan ketebalan 0,5 cm. Boleh pakai yang 0,8 atau 1 cm juga nggak apa-apa. Tinggal kita ambil sebagian adonan, kemudian ditutup dengan menggunakan plastik maupun baking paper seperti ini. Selanjutnya akan kita gilas atau kita rolling adonannya hingga nanti mereka menjadi sama datarnya ya teman-teman. Untuk ketebalannya sebenarnya bisa fleksibel, boleh 0,5, boleh juga 0,8, boleh juga 1 cm. Atau kalau teman-teman nggak punya bingkai, dikira-kira juga boleh ya. Yang penting nanti adonannya bisa sama rata supaya ketika dipanggang bisa sama matangnya dengan satu waktu aja. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, sudah datar, sudah rata semua, tinggal kita buka baking papernya, kemudian dilepas bingkai adonannya. Kalau sudah, untuk mencetaknya aku pakai ujung dari spuit lingkaran seperti ini atau boleh dengan bentuk-bentuk yang lain ya teman-teman. Nah, sebelum mencetak spuitnya kita masukkan dulu ke tepung terigu supaya nanti dia tidak lengket karena adonannya memang cenderung lembut sekali seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya cetakan yang banyak itu prosesnya akan lebih cepat ya, tapi karena ini satu-satu manual jadi prosesnya memang agak lebih lama. Kalau sudah tinggal kita ambil saja menggunakan spatula kecil seperti ini dan langsung aja kita pindahkan ke loyang yang sudah dilapisi atau dialasi dengan baking paper. Jadi nanti insya Allah nggak lengket dan akan mudah untuk dilepaskan. Spatulanya sebelum dipakai itu kita celup-celupkan dulu ke tepung terigu ya, begitu aja dilakukan sampai selesai. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti ketika aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Kalau sudah, terima kasih. Nah, setelah semua adonan selesai dicetak, selanjutnya kita akan bikin olesannya. Di sini aku sudah siapkan 1 sendok teh minyak sayur dan juga 1 butir kuning telur.
Aku pakai telur omega, jadi warnanya sudah orange. Kalau misalnya teman-teman pakai kuning telur biasa, nanti ditetesi aja dengan pewarna orange atau pewarna telur ya teman-teman. Selanjutnya kita olesi bagian atas cookiesnya dengan telurnya tadi. 2 lapis aja atau 2 baris aja, jangan terlalu banyak soalnya nanti lapisan atasnya bisa kering sebelum kita topping. Nah untuk toppingnya aku pakai keju parut dan juga ditaburi dengan bubuk parsley. Seperti ini kira-kira hasilnya teman-teman, sudah aku topping semua, sudah aku olesi juga dengan olesan telurnya tadi. Satu resep ini aku mendapatkan hasil 3 loyang dengan hasil yang banyak ini. Selanjutnya akan kita panggang dengan menggunakan oven tangkring 2 loyang dan 1 loyangnya aku akan panggang dengan menggunakan oven listrik. Untuk oven tangkring di sini sudah aku panaskan 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan aku letakkan 2 loyang sekaligus di rak atas dan juga rak bagian bawah. Untuk lubang di bagian atas aku tutup ya teman-teman. Sedangkan untuk oven listriknya sudah dipanaskan sekitar 10 menit, kemudian kita letakkan aja loyangnya di bagian tengah seperti ini dan panggang di suhu 150 derajat kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit dengan menggunakan api atas bawah. Nah, setelah dipanggang kurang lebih sekitar 25 menit, loyang oven tangkringnya kita akan tukar posisinya, bagian atas ke bawah, bagian depan ke belakang. Kita putar supaya nanti bisa matang merata ya teman-teman. Nah sekitar 50 menit dipanggang menggunakan api sedang cenderung kecil, cookiesnya sudah matang dan sudah bisa diangkat. Ini aromanya enak banget, bener-bener aromanya tuh nyebar ke satu ruangan dapur gitu teman-teman. Begitu juga dengan oven listriknya, dia cookiesnya sudah matang sempurna, warnanya cantik. Untuk suhu dan juga waktu nanti disesuaikan kembali dengan oven yang teman-teman punya di rumah karena tentunya beda pengaturan ya di setiap oven ya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, garlic cheese cookies. Hasilnya udah jadi, wanginya enak banget, bener-bener yang satu ruangan itu semerbak bau garlic dan juga bau kejunya. Ini dari satu resep aku mendapatkan 3 loyang dan lihat deh hasilnya sedekat ini. Kejunya kering, crispy, bagian bawahnya juga matang secara sempurna, nggak gosong dan ini hasilnya enak, gurih. Unik deh pokoknya, beda dari kebanyakan cookies yang rasanya manis. Walaupun nggak pakai telur, ini adonannya tetap renyah dan juga ngeprul ya. Nah, tinggal kita kemas ketika dia sudah dalam keadaan yang suhu ruang, tidak lagi panas ya. Dengan menggunakan toples berukuran 600 ml, aku mendapatkan hasil 2 toples dan tinggal kita tempel aja dengan stiker yang seperti ini, cantik dan juga menambah nilai jualnya. Kalau dilihat dari dekat hasilnya seperti ini teman-teman, aku juga mendapatkan 2 toples full seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.